Keluarga terasa asing di telingaku. Setiap malam, rasa sakit ini selalu menghantuiku. Sebuah takdir Tuhan yang telah digariskan padaku. Aku hanya memimpikan sebuah keluarga kecil yang harmonis. Tuhan berkehendak lain. Tuhan menguji kesetiaan ayahku. Dan saat itu, aku duduk di bangku sekolah dasar. Ayah yang jadi sosok panutan hidupku kini menghancurkan harapanku. Menghancurkan keluarga kecilku. Hancur rasanya hatiku ketika sebuah pengkhianatan yang dia lakukan membuat ibuku sakit hati. Aku tidak pernah menyangka ayah yang selama ini sangat sayang padaku, yang sangat aku banggakan, menghancurkan keluarganya sendiri. Menghancurkan hatiku. Aku kecewa. Aku tidak bisa berpikir, kenapa takdir ini harus terjadi padaku? Pertengkaran yang tak ada habisnya selalu terdengar di telingaku. Jalan terbaik bagi keluargaku adalah berpisah. Kata itu terasa menusuk di hatiku. Semua kenangan terasa seperti berlalu. Sebuah keluarga yang dulunya sangat saling sayang menyayang kini telah hancur. Dan ayah yang menghancurkannya. Hati putrimu hancur, ayah. Aku benci dengan keadaan itu. Aku benci ayah. Kukira setelah perpisahan itu, aku hidup dengan ibuku sendiri. Tapi nyatanya tidak. Ibuku memutuskan untuk menikah lagi. Kau tahu apa yang terjadi? Lika-liku kehidupanku pun dimulai. Penderitaan-penderitaanku mulai terbuka. Kau tahu, penderitaan ibuku kian bertambah. Awalnya aku kira dia menikah lagi bisa membuat dia bahagia. Tapi nyatanya tidak.
Ternyata ayah tiriku bukan orang baik. Aku sama sekali tidak pernah menganggap dia ada dalam hidupku. Dia tidak memperlakukan aku layaknya seorang anak pada umumnya. Perlakuannya berbeda padaku. Aku selalu waspada dan was-was. Tapi setiap aku mengadu sama ibu, kini ibu tak lagi jadi curhatanku. Karena kepercayaan ibu padaku sudah hilang. Ibu yang dulunya sangat sayang padaku, kini berubah. Tuhan, kenapa? Kenapa kau ciptakan aku hanya untuk merasakan penderitaan ini? Aku capek. Aku lelah. Ayah tiriku bukan orang baik. Dia pemabuk, penjudi, dan suka menggadaikan barang-barang. Kamu tahu, pertengkaran dalam rumah tangga itu pun terjadi. Kata-kata kasar yang selalu membayangi pikiranku setiap hari ku dengar. Rumah yang dulunya nyaman, tempat untukku berbagi keluh kesah, sekarang seperti neraka dunia bagiku. Tuhan, kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang merasakan semua itu? Kesulitan ekonomi melanda keluargaku baru. Sehingga aku harus mencari uang tambahan sendiri. Dan yang paling membuat aku sakit hati, ayah tiriku itu mencuri uang tabunganku. Uang tabungan satu-satunya yang ku rencanakan untuk masuk sekolah diambil. Kamu tahu dibuat apa? Benar, dibuat untuk main judi. Saat itu aku mendapat sebuah tawaran dari ibu kantin sekolahku untuk membantunya. Aku sangat senang sekali. Dengan aku bantu ibu kantin, aku bisa menabung uangku lagi. Menabung uang untuk aku sekolah. Aku sayang sama ibuku. Tapi terkadang ibuku tidak menunjukkan sosoknya seorang ibu. Aku berterima kasih.
Dengan aku membantu ibu kantin, aku bisa sedikit mengurangi beban hidup ibuku. Tuhan, aku ingin penderitaan ini berakhir. Aku ingin hidup normal seperti teman-temanku yang disayang sama ayahnya, yang suka cerita sama ibunya. Aku rindu, Tuhan. Aku rindu keluarga kecilku dulu. Dengan adanya bantuan dari ibu kantin itu, aku bisa masuk sekolah SMK dengan uangku sendiri. Aku tidak meminta uang ibuku. Aku bangga pada diriku. Sejak saat motor dan TV rumahku digadaikan, aku memutuskan untuk hidup dengan caraku sendiri. Aku mencoba untuk tidak meminta uang sama ibuku. Karena apa? Kamu tahu? Ayah tiriku selalu perhitungan. Dia tidak suka kalau ibuku memberi aku uang. Ibuku akan dimarahi ketika ketahuan memberi aku uang jajan. Hatiku hancur rasanya. Aku tidak pernah meminta aneh-aneh, Tuhan. Tuhan, aku hanya ingin keluargaku utuh. Aku ingin hidup normal. Karena itu aku memutuskan untuk tidak pernah meminta uang dari ibuku. Bahkan saat dia kasih aku uang. Kecuali itu uangnya sendiri. Tapi kini aku sadar. Kini aku sedikit mengerti tentang kehidupan. Mungkin aku orang istimewa yang dipilih Tuhan untuk merasakan semua itu. Karena aku berbeda dari yang lain. Aku bersyukur sama Tuhan karena sekarang aku sudah mendapat penghasilan sendiri. Aku tidak merepotkan ibuku lagi. Aku tidak meminta uang ibuku lagi. Dari kehidupanku ini, aku belajar.
Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkanku apa arti kehidupan yang sesungguhnya. Aku yakin suatu hari nanti aku bisa bahagia karena aku ingin membahagiakan ibuku. Aku tidak dendam sama siapa-siapa, tapi aku hanya tidak suka sama ayah tiriku. Dan kabar dari ayah kandungku tak lagi ku dengar. Mungkin dia sudah bahagia dengan keluarga kecilnya baru. Tapi satu yang pasti, aku belajar untuk berhati-hati pada setiap orang. Aku belajar untuk bersabar. Dan aku bersyukur sama Tuhan. Karena aku orang terpilih. Aku orang istimewa. Terima kasih Tuhan.